Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu mungkin untuk yang pertama kali ya. Hari ini saya akan share aja. Mungkin sebetulnya ini sudah sering ya materi-materi seperti ini mengenai kegawat darurat neonatus ya. Mungkin saya ada dua slide ya nanti karena ada dua topik ya. Untuk yang pertama mungkin mengenai tentang konsep dasar dan pencegahan kedaruratan neonatus ya. Izin slide-nya sudah terlihat? Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah, dokter. Oh baik, terima kasih. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi eh, ya, kenapa kita mesti aware terhadap kegawat daruratan neonatus ya? Ternyata negara kita, Indonesia ini merupakan penyumbang angka kematian bayi yang tertinggi, terutama di neonatus ya. Dari data WHO 2020 ternyata menduduki peringkat ke-7 gitu ya. Dan angka kematian bayinya juga masih cukup tinggi. Terakhir dari profil kesehatan Indonesia 2019 ternyata masih 15 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Itulah makanya kita harus aware terhadap kegawat daruratan neonatus ini. Ya, apa sih yang dimaksud dengan gawat? Gawat itu sebetulnya suatu kondisi yang tentunya mengancam jiwa atau mengancam nyawa ya. Sementara darurat ini adalah suatu kondisi yang terjadi tiba-tiba yang kita tidak pernah eh, pikirkan atau yang terjadi mendesak ya atau segera gitu ya. Jadi gawat darurat ini adalah suatu kondisi klinis di mana pasien membutuhkan tindakan medis segera untuk menyelamatkan nyawanya atau juga bisa untuk mencegah kecacatan ya. Nah, kegawat daruratan pada neonatus sendiri. Apa sih neonatus itu ya? Neonatus itu sebetulnya adalah bayi dari lahir hingga usia 28 hari. Jadi kalau di atas 28 hari kita sudah tidak bilang itu neonatus lagi, tapi bayi ya. Nah, kegawat daruratan pada neonatus ini adalah suatu situasi medis kritis yang memerlukan perhatian dan intervensi yang segera pada bayi baru lahir selama 28 hari pertama kehidupannya. Ya, jadi ini perlu diwaspadai karena kalau intervensinya tidak segera maka bisa mengancam nyawa. Ya, jadi 28 hari pertama kehidupan ini bayi beresiko tinggi mengalami kematian. Kenapa? Ya, karena ternyata ada satu fase kehidupan adaptasi dari intrauterin atau dari dalam rahim keluar rahim sehingga ini menimbulkan beberapa perubahan fisiologis pada tubuh bayi itu sendiri. Ya. Nah, ini pada pernapasannya terjadi sebelum lahir ya, paru-paru bayi itu tidak berfungsi ya. Jadi bayi itu berada di dalam rahim, tentunya diliputi oleh air ketuban dan selaput ketuban ya. Jadi kebutuhan oksigennya itu dipenuhi melalui plasenta atau ari-ari ya. Sedangkan setelah lahir maka dia terputus plasentanya, dia harus memenuhi kebutuhan oksigennya sendiri ya. Paru-paru yang awalnya terisi cairan setelah lahir maka akan terisi dengan udara gitu ya. Nah, ini ya cairan yang ada di ini tadinya alveolinya ya paru-parunya isinya cairan. Begitu bayi lahir tali pusat terputus maka cairan itu harus terserap ya dalam pembuluh darah dan maka akan digantikan isinya dengan udara. Oke, jadi yang isinya cairan nanti perlahan-perlahan napas pertama itu begitu bayi nangis dia akan mendorong cairannya ini untuk diserap dan udaranya akan masuk. Dan ini butuh waktu, butuh proses. Oleh karena itu, target oksigen atau saturasi oksigennya di menit pertama itu cukup 60 sampai 65%. Jadi kita tidak berharap bahwa bayi baru lahir ceprot terus nangis, terus saturasinya langsung 100%. Itu tidak ya. Kenapa? Karena memang
ada transisi yang memerlukan waktu di mana paru-paru yang tadinya isinya cairan itu akan berisi udara. Yang kita harus waspadai adalah di usia 5 menit itu minimal saturasinya sudah 80 ya. Kalau masih di bawah 80 berarti hati-hati ada sesuatu. Tuh. Ya, ini juga ada beberapa perubahan sirkulasi dari janin dari dalam perut ya ke sirkulasi bayi yang sudah lahir ya. Di sini ada yang vena umbilikal ini akan menghilang atau eh, mengecil ya regresi ini menjadi ligamentum. eh, Kemudian ada di sini foramen ovale yang harusnya yang awalnya di janin terbuka ini akan menutup ya. Dan kemudian juga ada ductus arteriosus yang hubungkan aorta dengan arteria pulmonalis ini akan menutup juga ya. Nah, ini mungkin lebih jelas di sini akan jadi eh, apa menutup, kemudian juga ini juga menutup ya. Ini juga ductus arteriosusnya menutup ya. Nah, kenapa bayi baru lahir itu perlu didampingi oleh tenaga medis? Karena 100% bayi yang lahir akan membutuhkan perawatan rutin. Ya. Perawatan rutin ini seperti IMD, seperti dikeringkan, ya, diberikan baju, ya. Nah, kemudian sebetulnya yang butuh bantuan itu hanya kurang dari 10%. Itu pun hanya membentukkan langkah awal eh, dan hanya yang membutuhkan ventilasi hanya sedikit, hanya 3 sampai 6% sebetulnya. Sebagian besar itu cukup dengan langkah awal, ya. Langkah awal ini dengan cara dilakukan suctioning ya, gitu. Dan ternyata sebetulnya hanya kurang dari 1% eh, yang membutuhkan resusitasi, baik pemberian obat maupun resusitasi jantung paru. Ya, tapi tetap bayi itu kelahirannya perlu didampingi oleh tenaga medis. Bagaimana sih kita bisa mencegah kegawat daruratan pada neonatus ya? Jadi yang paling penting adalah pemeriksaan antenatal dan pasca-natal ya. Jadi sebelum lahir dan sesudah lahir. Jadi kita mendeteksi adakah faktor resiko kegawat daruratan pada bayi ini yang akan kita tolong ya. Kemudian yang kedua adalah pemberian imunisasi dan pengendalian infeksi ya. Jadi ini eh, sangat berperan dalam mengurangi resiko infeksi dari neonatus dan juga resiko sepsis. Dan juga yang paling penting lagi adalah deteksi dini dan rujukan. Jadi eh, dengan adanya deteksi dini kita tahu bahwa bayi ini mengalami gawat daruratan dan kita tahu bahwa fasilitas kesehatan yang kita miliki tidak mampu, maka harus segera dilakukan perujukan ya. Nah, ini apa saja sih sebetulnya faktor resiko dari kegawat daruratan pada neonatus ya? Jadi ada beberapa faktor resiko dari ibu, dari janin atau bayinya sendiri dan juga dari persalinannya ya. Dari ibu itu keteraturan ANC ya. Jadi kalau ibu yang ANC-nya teratur dengan ibu yang tidak teratur ANC-nya tentunya faktor resikonya akan sangat jauh berbeda ya. Kemudian juga ada ketuban pecah dini, kemudian ada perdarahan, ada hipertensi, diabetes. Nah, diabetes ini kadang suka eh, miss ya, tidak terdeteksi saat kehamilan karena pasien jarang memeriksakan darahnya ya. Padahal diabetes ini satu kondisi yang sangat bisa mempengaruhi kegawat daruratan pada neonatus. Seringkali bayinya pada ibu yang diabetes ini paru-parunya tidak matang, jadi terjadi distres pernapasan ya.
Kemudian juga ada infeksi menjelang kehamilan. Nah, ini yang penting ya. Kadang-kadang ibu hamil ini tidak menyadari bahwa mereka mengalami infeksi, terutama infeksi kencing itu sangat berpengaruh ya. Hmm, menganggap bahwa anyang-anyangan atau sering kencing itu pada ibu hamil adalah satu hal yang biasa. Padahal itu belum tentu karena bisa saja itu salah satu gejala dari infeksi. Kemudian juga ada infeksi virus TORCH ya, toxoplasma, ya, sitomegalo, rubella, ya. Jadi ini pun sebetulnya penting untuk diperiksakan. Namun memang untuk masyarakat umum belum rutin dilakukan karena mungkin keterbatasan biaya ya kan pemeriksaannya cukup mahal. Tapi infeksi TORCH ini sering memberikan efek keguguran pada janin yang dikandung. Ya. Kemudian juga selain infeksi ada konsumsi obat-obatan selama kehamilan, ada konsumsi obat tertentukah yang bisa membahayakan janinnya. Ya, kemudian ada kondisi chorioamnionitis, ini ada infeksi di selaput di ketubannya ya. Kemudian juga ada tidak plasenta previa ya, para plasentanya di bawah ya letaknya karena itu beresiko kepada pendarahan sebelum kelahiran ya. Nah, gimana dengan faktor resiko pada bayi atau janinnya sendiri ya? Jadi gawat janin, prematuritas, PJT ya, pertumbuhan janin terhambat itu sangat menjadi resiko pada kegawat daruratan bayi baru lahir ya. Kemudian juga jumlah bayi yang keluar, apakah dia gemelia atau triplet itu juga resikonya lebih besar ya. Terus adakah kelainan-kelainan kongenital ya. Kemudian satu lagi nih yang dianggap biasa, bayi besar. Bayi besar ini juga satu faktor resiko yang bisa membuat kegawat daruratan pada bayi baru lahir ya. Nah, selain pada ibu dan pada janin atau bayi, ini juga ada faktor resiko pada persalinannya. Misalnya partus tidak Sorry, maju, sorry. Lagi aku sayang. kemudian juga Lagi Zoom, CPD, sayang. perdarahan, ya. Atau juga ini penggunaan atau pemberian anestesi umum ya. Karena kalau pada ibu yang dilakukan anestesi umum, bayinya cenderung tidur dan malas bernapas sehingga tentunya kita harus waspada untuk mempersiapkan resusitasi pada neonatus ya. Terus ternyata saat lahir ketubannya hijau, kental, apalagi berbau. Wah, itu hati-hati ada infeksi atau sepsis pada bayinya ya. Kemudian juga ada tali pusat membumbung. Ini juga salah satu resiko terjadinya kegawat daruratan pada bayi ya. Nah, eh, untuk mencegah kita harus mempersiapkan ya. Jadi sebelum bayi lahir kita harus menyiapkan diri untuk melakukan resusitasi ya. Yang pertama adalah dilakukannya konseling antenatal nih. Konseling antenatal ini adalah mencari faktor-faktor resiko yang tadi yang bisa membuat bayi mengalami satu kondisi gawat darurat ya. Kemudian juga ada pembentukan tim atau pembagian tugas timnya. Jadi sebetulnya ya, tim untuk resusitasi neonatus itu idealnya adalah 3 orang. 3 orang terdiri dari satu pimpinan tim, yang kedua bagian apa namanya alat, dan yang ketiga bagian sirkulasi. Ya eh, itu yang idealnya. Namun berkaca pada kenyataannya, apalagi di daerah-daerah yang sumber dayanya terbatas, hanya 1 orang atau maksimal 2 orang biasanya ya. Dan jangan lupa kita harus mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk resusitasi neonatus ya. Jadi apakah ada oksigen, ada suction, ada infant warmer, ada topi ya. Jadi banyak sekali alat-alat yang perlu dipersiapkan ya. Oke. Nah, gimana kita eh, tahu ya bisa mencegah agar neonatus ini tidak sampai mengalami satu kondisi yang gawat darurat ya. Jadi
Setelah bayi lahir, kita bantu, misalnya bayinya bugar, sehat, tetap, kita akan harus lakukan pemeriksaan pada bayi, ya. Jadi idealnya, karena neonatus itu sampai 28 hari, sebelum bayi itu pulang, kita juga harus periksa, ya. Jadi pemeriksaan awal tuh saat lahir sampai boleh 6 jam sebelum usia 6 jam. Kemudian pemeriksaan kedua dilakukan pada usia 6 sampai 48 jam. Ini bisa pasiennya sudah bayinya sudah pulang atau bisa bayinya itu masih berada di rumah sakit, ya. Namun pada pemeriksaan yang ketiga ini biasanya bayinya sudah pulang dari rumah, ya. Dan pemeriksaan keempat ini dilakukan eh, paling lambat itu adalah usia 28 hari. Ya. Ya, dengan melakukan pemeriksaan, tentunya kita bisa mencegah terjadinya kegawat daruratan menjadi kondisi yang lebih berat. Ya, jadi apa saja sih sebetulnya yang kita lakukan saat pemeriksaan itu di 6 jam pertama ya. Jadi yang pertama harus pastikan bahwa bayinya tetap hangat ya. Jadi suhu lingkungannya harus hangat. Kalau suhunya dingin boleh dimasukkan ke inkubator atau ditaruh di infant warmer atau minimal-minimal kalau tidak bisa disorot pakai lampu ya, lampu untuk menghangatkan ya. Nah, ini target suhu bayinya itu adalah 36,5 sampai 37,5 ya. Kemudian juga bisa dilakukan inisiasi menyusui dini kalau bayinya memang bugar ya. Kemudian jangan lupa pemotongan dan perawatan tali pusat. Ini juga bisa mencegah terjadinya kondisi sepsis pada bayi ya. Nah, yang berikutnya adalah penyuntikan vitamin K1 ya. Ini berfungsi untuk mencegah perdarahan otak pada bayi ya yang disebut APCD ya. Nah, ini karena kekurangan vitamin K, maka ini wajib diberikan setiap bayi yang lahir ya. Kemudian boleh diberikan salep mata antibiotik untuk mencegah infeksi pada mata dan juga imunisasi hepatitis B yang pertama. Jangan lupa melakukan pemeriksaan fisik lainnya dan memantau tanda bahaya yang bisa terdeteksi dari awal ya. Nah, ini untuk pemeriksaan selanjutnya tetap jaga bayinya agar tetap hangat dan juga jangan lupa untuk perawatan tali pusat ya karena tali pusat yang terinfeksi ini bisa menimbulkan sepsis yang nantinya akan menimbulkan kondisi gawat darurat pada bayi ya dan juga tetap saat kontrol bayi harus diperiksa secara menyeluruh ya untuk bayi-bayi kecil boleh dan terbaiknya adalah dilakukan dengan metode kangguru di rumah ya. Kemudian kalau bayinya tidak lahir di kita, ya artinya lahir di tempat lain bukan di tempat kita, maka pastikan bahwa sudah mendapatkan vitamin K dan imunisasi hepatitis B. Nah, kemudian jangan lupa saat kita periksa, kalau kita temukan kelainan bawaan yang memang eh, membutuhkan penanganan segera, maka segera rujuk ke fasilitas yang lebih memadai ya. Jadi kasus-kasus yang kira-kira tidak dapat ditangani di fasilitas kita saat bekerja, maka segera dilakukan perujukan ya. Oke, mungkin untuk slide-nya eh, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Mungkin kita lebih banyak diskusi saja.